Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi pada pertemuan keempat, yaitu penggolongan pada bank. Penggolongan pada bank terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, Bank Sentral atau Bank Indonesia. Bank Indonesia pertama kali diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dalam undang-undang tersebut, bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia, dimiliki oleh negara dan merupakan badan hukum. Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 mempunyai tugas pokok membantu pemerintah, yaitu A. Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. B. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Indonesia. Yang pertama, lembaga negara yang independen. Yang kedua, Bank Indonesia sebagai badan hukum. Tugas Bank Indonesia terdiri dari 3. A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam hal ini, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperlihatkan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya. B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. C. Mengatur dan mengawasi bank. Bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Fungsi bank umum. A. Menyediakan mekanisme alat-alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. B. Mengedarkan uang. C. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. D. Menyediakan jasa-jasa dan pengelolaan dana. E. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. F. Memberikan pelayanan atau penyimpanan untuk barang-barang berharga. Dan G. Menawarkan jasa keuangan. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. BPR hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR. A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. B. Memberikan kredit. C. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. D. Menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, serta sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain. Usaha yang dilarang bagi BPR adalah 1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. 2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali melakukan transaksi jual beli uang kertas asing atau money changer. 3. Melakukan penyertaan modal. 4. Melakukan usaha perasuransian. 5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud yang di atas. Bank berdasarkan prinsip syariah. Bank berdasarkan prinsip syariah atau BPS adalah bank umum syariah atau bank perkreditan rakyat syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, atau dengan kata lain bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Kegiatan usaha dengan prinsip syariah antara lain 1. Wadiah, titipan. 2. Mudharabah, bagi hasil. 3. Musyarakah, penyertaan. 4. Ijaroh, sewa beli. Salam, pembelian di muka. Dan lain-lain.
Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan meliputi 1. Giro berdasarkan prinsip wadiah hanya untuk BUS yaitu Bank Umum Syariah. 2. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah. 3. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah. 4. Bentuk lain berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah. Melakukan penyaluran dana melalui yang pertama, transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istisna, ijaroh, salam, dan jual beli lainnya. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya. 3. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah, ran, dan korot. Prinsip dasar operasional bank syariah adalah bank syariah dikategorikan sebagai lembaga keuangan karena menjalankan fungsi intermediasi dana kepada pihak yang memiliki dana. Bank syariah juga memproduksi jasa-jasa perjalanan, dana-dana perjalanan, pengiriman atau transfer uang. Prinsip keutamaan bank syariah yang pertama, bank syariah bunga adalah riba. Yang kedua, mengeluarkan zakat. Yang ketiga, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama, pada bank konvensional dikenal sebagai bunga, lalu pada bank syariah dikenal bagi hasil. Yang kedua, pada bank konvensional memberikan kredit dalam bentuk uang, namun pada bank syariah yaitu memberikan pinjaman dalam bentuk barang.